Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnadi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori yang ke-10 yaitu SQL Basic. Tujuan dari teori tersebut yaitu mengenal dan memahami struktur dasar perintah SQL database. SQL pendahuluan. Bahasa usernya meminta pada database untuk menyediakan suatu data yang diperlakukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut dengan Structured Query Language atau SQL atau eja SQL. SQL adalah bahasa fungsional, yaitu suatu bangsa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe dari sesuatu yang ingin merupakan mereka dapatkan. Bahasa fungsional tersebut tidak sama dengan bahasa pemrograman yang lain, semisal C++, Pascal, atau COBOL. Bahasa-bahasa tersebut sebagai bahasa prosedural karena membutuhkan penulisan program atau prosedur untuk mendapatkan suatu informasi. Sebaliknya, SQL secara eksplisit mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metode untuk mendapatkan data tersebut dilakukan sendiri oleh database. Bantu SQL query umum, select, from, dan where. Atribut list adalah daftar nama atribut yang berada dalam tabel list dan nilaian yang didapatkan melalui query yang nantinya untuk ditampilkan oleh select. Tabel list adalah daftar relasi yang memiliki nama untuk memproses query. Condition adalah statement pembandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operator pembandingan and, or, dan not. Sedangkan distinct adalah keyword untuk bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query tanpa distinct. SQL pendahuluan. Pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode seperti berikut: select, from, where empty sama dengan 39334. Statement SQL data meminta untuk menyediakan semua data dari tabel M atau employee, di mana nilai yang diminta ada pada kolom empty yang berisi nilai 39334. Sedangkan blok kode berikut ini adalah bahasa pemrograman prosedural yang mengilustrasikan fungsi yang sama dengan SQL di atas. Penggunaan alias pada SQL query. Dalam SQL terdapat operator dasar pembanding, contohnya seperti itu. Nama alias diperlakukan jika terdapat field dengan nama yang sama. Muncul statement perbandingan yang terdapat pada klausa where. Penggunaan nama alias penting sekali dan hampir selalu digunakan. Berikut ini SQL query yang menggunakan nama alias. Menampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Select employee first name, employee last name, employee address, from employee department. Where atau kondisi, depart di name, select research and department di number, select employee di number, atau bisa diganti dengan SQL query yang ada di bawahnya. Select name, last name, address, from employee A, department D, where D di dalam field research and D number dalam field D number, yaitu E itu biasanya disingkat dari employee dan D number itu department. Konsep dasar SQL query. Sedangkan digit adalah keyword yang bersifat opsional.
yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query. Bentuk SQL query umum. Berikut contoh dari konsep dasar SQL query. Tampilkan tanggal lahir dan alamat dari semua pegawai yang bernama John B. Smith. Select birth date dan address. From employees where first name full John and minute B and last name Smith. Sama juga pada ekspresi aljabar relasional yang tertera di bawah. Ya, cukup sekian presentasi teori 10 SQL basic dari saya. Novinasia. Yeehaw.